Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai skabies. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa oleh Dokter Reni dan juga Dokter Wenti, tapi kita akan dengarkan penjelasannya sebetulnya si tungau ini merupakan parasit, jamur atau apa. Nanti kita dengarkan langsung dari Dokter Wenti. Mungkin boleh Dok, silakan. Ya. Sebetulnya apa sih perbedaannya, Jadi Dok? kalau perbedaan signifikan kalau dari ruam antara si alergi, jamur sama parasit mirip. Nah, bedanya itu adalah di bagian terowongan. Biasanya kalau yang katakanlah alergi, dia bentolnya agak besar. Kemudian kalaupun yang kecil-kecil, dia biasanya di tempat yang kena alerginya aja. Katakanlah dia alergi makanan, bentolnya biasanya seluruh tubuh. Kalau misalnya alergi bedak, kenanya di muka gitu kan. Terus kalau yang jamur, dia itu beda ruamnya. Ruamnya itu di tengahnya itu lebih merah, di pinggirnya agak putih ya. Jadi ada central healingnya gitu bahasanya, bahasa awamnya apa ya. Pokoknya di bagian pinggirnya lebih putih, di tengahnya lebih merah gitu. Dan dia biasanya gatalnya pada siang hari atau pada cuaca yang panas atau pada saat berkeringat. Nah, bedanya di sana sih dari ruam, kemudian dari kapan gatalnya atau kondisi pruritus atau kondisi gatalnya saat kapan aja. Kalau alergi pada saat kontak, nah ketika kontak dia akan muncul alergi. Kalau nggak kontak dia nggak akan kena si ruamnya tadi. Kalau tungau tadi jelas ada terowongannya dan biasanya di sekitarnya ada yang kena juga. Jarang kalau dia sendiri, nggak mungkin karena dia penularan cepat. Makanya kalau di tempat-tempat yang komunitas ya, yang asrama atau yang tinggal barengan itu lebih cepat tadi. Karena dia tidurnya barengan ya, satu kasur, kemudian higienitasnya juga kurang, kayak sering bertukar handuk. Nah, itu mempercepat terjadinya penularan. Karena memang handuk ini lembab juga ya. Benar sekali. Jadi penularannya cepat ya Dok ya. Baik Julia, sebelum ke Dokter Wenti, nanya ke Dokter Reni dulu. Berarti untuk ketika pasien misalnya ya dengan skabies langsung beli di apotik, Mbak mau beli obat gatal gitu, terus langsung dikasih yang mana gitu misalnya ya, pokoknya obat gatal aja apa yang ada gitu, terus langsung dikasih dengan mudahnya, itu akan gimana Dok kalau salah obatnya Dok? Oke, yang jelas ya, yang pertama nih, ketika teman-teman datang ke area apotik misalnya kan, terus teman-teman bilang gatal-gatal, orang apotik kan cuma taunya rata-rata obat gatalnya aja ya, mereka nggak akan mendefinisikan ini penyakitnya ngarahnya kemana gitu kan. Yang penting dari mereka adalah ya ketika ada obat gatal, obat yang biasanya mereka rekomendasikan apa gitu. Nah kalau misalnya digunakan obat yang tidak tepat, ibaratnya penggunaan obatnya itu tidak sesuai dengan penyakit yang bersangkutan, maka kita nggak akan nyembuhin dong. Sedangkan obat-obat skabies itu khusus untuk obat yang mematikan tungaunya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan obat yang misalnya untuk obat jamur digunakan untuk obat skabies, berarti kita nggak membunuh tungau, mungkin rasa gatalnya hilang. Karena memang kan pada dasarnya keluhannya sama ya Dok ya, rasa gatal, kemudian rasa nggak nyaman, mungkin hilang, tapi kita nggak mematikan kumannya. Jadi itu bakalan terus berulang lagi, dan ketika ada infeksi sekunder tambahan lainnya ya masuklah untuk menjadi infeksi yang baru gitu. Jadi harus hati-hati sih, karena nggak semua penyakit kulit itu kita nggak bisa langsung mencari obatnya. Memang benar-benaran harus konsultasi. Karena banyak yang mau ditanya. Perbedaannya itu memang yang paling mendasar harus dari tanya jawabnya, kemudian harus dari pemeriksaan fisiknya. Nggak bisa tuh, kadang kan biasanya teman-teman biasa ya calling temennya yang dokter gitu kan, nih obat anakku sakit kulit nih gitu kan, sakit kulit kayak gini, kira-kira obatnya apa? Oh nggak bisa, jangan langsung buru-buru kayak gitu. Kita harus benar-benaran ngedetek lesinya kayak gimana. Harus cari perbedaannya Jul gitu. Dan setiap fasenya misalnya ringan, berat, atau sedang itu beda-beda ya dosisnya ya Dok ya? Sebenarnya obatnya sama, cuma cara pakainya kan harus diedukasi. Yang kayak tadi dijelasin oleh Dokter Wenti gitu kan. Kita harus memakai salep untuk skabies itu biasanya harus seluruh badan. Jadi area leher sampai ke bawah. Dan itu dipertahankan selama 10-12 jam ya Dok ya. Besok paginya tuh dia mandi bersih gitu. Dan nantinya ada langkah-langkah lagi kalau misalnya ini nggak sembuh dalam 1 hari, di minggu ke depan bisa aja diulangi. Tergantung obat yang kita gunakan gitu. Dan harus diajarin, karena bukan yang kan kadang misalnya cuma di sini doang nih, ya udah kita ngobatinnya di sini aja, oh enggak,
Jadi walaupun cuma di beberapa area aja, nggak seluruh badan, tapi kita pengobatannya tetap dari leher ke bawah. Kenapa? jadi Karena pengobatannya kita tetap- mencegah dia untuk menular ke yang lainnya. Karena kita nggak tahu nih, si telur yang udah tadi, dia udah berjalan nggak ke area yang lain. Makanya pengobatannya tetap seluruh badan. Baik. Baik, termasuk tadi selain infeksi juga tentu kalau salah obat bisa jadi penyebarannya lebih Ya, luas otomatis dan cepat ya, Dok, ya? luas, jadi cepat, terus jadi yang bisa aja malah lebih parah dari yang tadi yang nggak parah gitu kan. Baik. Baik, terima kasih Dokter Reni. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya, Dokter Wenti, silahkan Dok. Oke, jadi penata laksanaan yang pertama adalah terapi dulu deh. Ternyata kita benar ini ya. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya ini yang alergi ya, yang dua terakhir ini adalah alergi. Ini bentuknya mirip, tapi nanti kalau kita udah tanya jawab, udah anamnesa, terus kita lihat benar-benar dengan matanya, terlihat perbedaannya biasanya, walaupun mirip-mirip ya. Ini penata laksanaannya, semua anggota keluarga atau seisi rumah yang kontak dengan pasien harus diperiksa. Dan bila menderita skabies harus diobati bersamaan agar tidak terjadi penularan kembali. Kemudian semua baju dan alat tidur harus dicuci dengan air panas. Alat tidur ya, selimut, sarung bantal, bantalnya dijemur ya. Jadi itu memang harus benar-benar dilakukan. Nanti ini ada obat-obatnya ya, ada salap-salapnya. Kemudian ada juga obat makannya, kayak obat gatel ya. Kalau ada dia infeksi sekunder boleh kita kasih antibiotik nantinya. Tapi lagi-lagi antibiotiknya harus selektif, harus disesuaikan dengan case pasiennya, nggak bisa sembarangan. Oke, terapinya, prinsip terapinya adalah efektif untuk semua stadium tungau. Kemudian tidak iritasi dan toksis. Jadi ada beberapa obatnya itu gampang buat iritasi. Makanya nanti harus benar-benar dilihat case by case. Ibu hamil nggak bisa obat yang ini, anak-anak nggak bisa obat yang ini. Jadi nggak boleh sembarangan. Kemudian dia tidak berbau atau kotor. Kemudian mudah diperoleh dan murah. Itu ya, ingat biasanya mudah diperoleh dan murah. Nomor 4 ini wajib kayaknya ya. Kayaknya iya. Ya, ini contoh-contoh obatnya ya. Kayak permetrin ini, dia dipakai malam hari aja, benar ya. Karena kenapa dipakai malam hari aja? Karena kita butuh durasi yang panjang, durasinya yang lama, yaitu 8 sampai 12 jam. Jadi tidur nih jam 7 malam atau jam 8 malam, pakainya dari leher ke bawah. Itu harus dipakai semua, walaupun cuma di tangan misalnya, harus dikenain semua dan dibiarkan sampai besok paginya baru dibilas. Bisa diulang seminggu kemudian kalau masih ada keluhan. Jadi ini yang sering miss juga pada pasien, dia beli misalnya dia bilang obat tungau gitu kan. Dikasih nih sama apoteknya ya, obat tungau, pakainya yang ini aja di tangan aja, tiga kali misalnya dipakai kan, 3 kali sehari, udah besoknya udah agak enakan katanya, nggak lagi. Padahal kan belum tuntas karena tadi telurnya mungkin ada di tempat yang lain. Makanya pemakaiannya harus dari leher ke bawah ya, sampai seluruh tubuh. Dan anggota keluarganya harus diperiksa apakah ada yang kena penyakit yang sama atau enggak. Jadi biar tuntas ya. Makanya sering bawa oleh-oleh ini orang-orang yang dari pesantren ya. Karena memang mohon maaf, pesantren itu kadang higienitasnya memang masih belum baik ya, masih kurang. Karena saya sendiri waktu pendidikan pernah survei-survei waktu promkes, pernah survei-survei ke beberapa asrama ataupun ke beberapa pesantren, angka kasus kejadian skabies itu sangat tinggi. Karena higienitas ya, baik dari kelembaban, kemudian dari air, dari sanitasinya belum memadai gitu. Oke, ini ada lagi yang permetrin 5 yang efek sampingnya. Nah ini rasa terbakar dan gatal, ini perlu diedukasi, makanya akan lebih baik kalau kontrolnya ke dokter. Nanti akan dijelaskan, mungkin nanti terasanya itu ketika dikasih salep agak panas ya, jangan panik kalau misalnya terasa agak panas, itu efek sampingnya, tapi nggak apa-apa, cuman sebentar kok gitu, agak rasa terbakar ataupun gatal. Dan tidak boleh diberikan pada bayi kurang dari 2 bulan karena tadi efek sampingnya rasa terbakar dan gatal ya. Oke, ini lagi ada Gamexan 1%. Rata-rata sama ya, cuman ini dia tidak harus diulang, jadi cukup 1 kali pemakaian. Makanya beda obat, beda lagi bagaimana cara pakainya, beda lagi bagaimana efek sampingnya ya. Ini efek sampingnya pusing malah, nah, kan? Coba bayangin, salep bisa buat pusing, Iya, coba kan? kulit gitu ya. Bener.
Kemudian kontraindikasi tidak boleh pada ibu hamil, anak kurang dari 6 tahun atau yang punya riwayat kejang. Jadi usahakan tidak membeli obat sembarangan dan jangan self diagnose. Jadi harus benar-benar konsultasi ya. Apalagi ruam kulit itu mirip-mirip gitu. Kadang kami aja yang dokter agak miss gitu kan. Oke, ini mirip kayak yang ini, tapi diperiksa lagi baru ketemu. Apalagi yang awam yang benar-benar asal tebak aja, atau berdasarkan ChatGPT misalnya, atau Google ya sekarang. Jadi memang harus aware ya, harus Benar. betul-betul diperhatikan sekali. Baik dokter, sebelum kita lanjut kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.